Pertanyaannya begini Pak, itu yang pertama, bagaimana konsepnya diri kita ini selama 24 jam itu kegiatan kita bernilai ibadah? Saya persilakan. Ya. Bagaimana 24 jam kegiatan kita ibadah? Ya islamisasi, kalau bahasa sederhananya islamisasi. Islamisasi kegiatan kita. Ya. Kegiatan kita dalam 24 jam ini kan beda-beda. Ya. Ada makan, ada tidur, ada ke masjid, ada ke pasar. Sekarang kan begini. Kita ke pasar itu, jadi kan kita pergi ke pasar itu ibadah. Kan rugi kita pergi ke pasar misalnya setengah jam atau 45 menit atau mungkin 1 jam. Jarang orang pergi ke pasar setengah jam, mungkin 1 jam dia di pasar. Jadi kan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saya ke pasar, ya, saya beli kebutuhan untuk keluarga, beli ikan, beli sayur. Ya, ini kan memfasilitasi orang kepada istri, pada anak-anak, sehingga itu bisa menjadi konsumsi dia untuk makan, sehingga dia bisa kuat dengan tenaga itu dia bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan seperti itu supaya kita melakukan kegiatan itu tidak sia-sia. Diislamisasi. Kita tidur. Ini saya sering kasih contoh tidur, karena tidur ini waktunya lama. Kita tidur bukan 1-2 jam. Kita tidur 8 jam lah, kurang lebih 8 jam. 8 jam itu kan sepertiga hari. Sepertiga hari itu 8 jam. Kalau kita umur 60 tahun, artinya kita tidur 20 tahun. 20 tahun lama. Kalau kita tidak mampu menjadikan tidur untuk ibadah, kita zong 20 tahun. Zong. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mampu menjadikan tidur, kita islamisasi tidur kita dalam koridor ibadah, maka 20 tahun tadi kita tidak zong. Kita dapat kebaikan dari tidur yang kita lakukan. Coba kalau kita tidak tidur, kita tidak bisa konsentrasi untuk bekerja, kita tidak bisa konsentrasi untuk beramal soleh, kita mungkin akan oleng-oleng, akan pleng-pleng. Ya, kenapa? Karena kesehatan terganggu. Kita niatkan, makanya ketika kita niatkan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita islamisasi, kita jalani dengan adab-adab tidur sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, maka insya Allah tidur kita yang 8 jam, 7 jam atau 6 jam itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sia-sia. Kita bekerja 6 jam, 5 jam dalam satu hari, ya, bagaimana kita niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga kalau kita sudah tertanam pada diri kita, yang kita lakukan adalah ibadah, maka kita akan bersungguh-sungguh karena kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang bilang ke anak-anak, saya cerita di depan kelas, saya kadang bilang begini, niatkan kalian datang ke sekolah itu untuk ibadah, sehingga 6 jam, 5 jam kalian berada di sekolah, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dilakukan, sehingga tidak sia-sia. Jadi kalau tertanam pada diri seorang anak misalnya, dia ke sekolah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka insya Allah dia akan serius belajar, tidak perlu gurunya disuruh. Karena tertanam pada diri kita, dalam diri anak tersebut, bahwa ini dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan ganggu temannya, dia tidak akan dia akan tetap perhatikan gurunya. Kenapa? Karena sini beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah tidak bisa main-main. Yang namanya ibadah saya harus serius. Ya, begitu juga saya akan kasih tahu guru-guru. Ya, kalian datang ke sekolah, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun capek, lelah, ya, tetap kita akan maksimal. Ya, karena kita dalam koridor ibadah, masa kita berikan sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita sudah niatkan dengan ibadah, kita akan berikan maksimal kemampuan kita karena dalam koridor ibadah. Tapi kalau kita tidak bangun konsep ibadah dalam yang kita lakukan, maka kita akan yang penting selesai, yang penting sudah juga, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa juga, yang penting seperti ini kacau. Ya, karena sekedarnya saja dilakukan. Ya, wallahu ta'ala.